Kembali ke mereka, Pei Yan bersama adiknya tidak mampu melawan Li Lun. Zhao lalu datang ke sana memberikan pertolongan, sedangkan Pei Yan bersama adiknya mengejar Ao Yin. Menggunakan pelindung perintah Baize, Zhu Yan akhirnya bisa disadarkan kembali. Pertarungan masih berlanjut antara mereka berdua. Zhao dihajar oleh Li Lun. Bukannya tidak bisa melawan, Zhao hanya tidak ingin melukai tubuh Baiju apabila ia menyerangnya. Karena hal itu, pedang pemusnah siluman miliknya dihancurkan oleh Li Lun. Ying Lei yang melihat itu tidak bisa melakukan apa-apa karena ia sendiri juga terluka parah dan sulit untuk bergerak. Sedangkan Baiju terus memberontak, sayangnya ia tidak bisa keluar dari sana. Tak lama kemudian mereka datang ke sana, Zhu Yan sudah mengetahui Li Lun bekerja sama dengan Zhong Yu. Ia pun memberitahukan Zhong Yu sudah menipu Li Lun selama ini. Karena Zhong Yu selama ini menculik siluman untuk dijadikan bahan uji coba. Yang dimana manusia hendak diubah menjadi siluman yang bisa dikendalikan oleh Zhong Yu. Apabila Li Lun membantunya, sama saja ia juga mendukung apa yang dilakukan oleh Zhong Yu. Secara perlahan, ras siluman akan binasa. Apabila ia tidak percaya, Zhu Yan menyuruhnya pergi ke penjara bawah tanah organisasi Chongwu. Lalu setelah itu, Baiju yang dikendalikan oleh Li Lun mendatangi penjara bawah tanah. Dan ia melihat sendiri banyak sekali siluman yang sudah mati dan dijadikan bahan penelitian. Setelah bertemu dengan Zhong Yu, ia pun menjadi sangat marah kepadanya. Ternyata apa yang dikatakan oleh Zhu Yan memang benar. Zhong Yu berniat membuat pasukan manusia setengah siluman. Tidak hanya itu, Li Lun sudah ia kendalikan menggunakan sebuah racun supaya tunduk di hadapannya. Tiba-tiba ia dikurung menggunakan sangkar besi yang dapat menyegel kekuatan siluman. Li Lun menjadi sangat marah, ia pun akan membunuhnya suatu saat nanti. Lalu ia pun berhasil keluar dari sangkar besi tersebut. Sementara itu, mereka berdua memikirkan sebuah rencana bagaimana memperbaiki pedang pemusnah siluman milik Zhao. Karena hanya menggunakan pedang tersebut, mereka bisa memisahkan jiwa milik Li Lun yang berada di tubuh Baiju. Menggunakan barang pusaka teleportasi, mereka berdua pun segera pergi ke Gunung Kunlun.
Lalu kemudian Ying Lei bertanya kepada sahabat ayahnya di sana apakah ada cara untuk memperbaiki pedang pemusnah siluman. Sahabat ayahnya di sana berkata sulit untuk memperbaikinya. Namun apabila mereka mau luka di tubuh Zhao kembali sembuh, Ying Lei harus menemukan pohon pagoda dan ia akan memberitahukan lokasinya. Mendengarkan itu, Ying Lei berniat pergi ke sana. Awalnya Pei Yan ingin ikut menemaninya, Ying Lei justru memintanya kembali ke biro penangkap siluman dan biarkan ia pergi sendiri. Sementara itu, Zhen Mei ternyata masih hidup. Berkat pertolongan yang dilakukan oleh Zhong Yu, ia pun bisa dibangkitkan kembali dari kematian. Zhao akhirnya kembali sadar, namun setelah mengetahui pedangnya sudah hancur, ia pun kembali pingsan. Itu terjadi karena Zhao bersama pedang pemusnah siluman saling terhubung. Hancurnya pedang itu mengakibatkan rusaknya meridian di tubuhnya. Sedangkan di luar, Bai Ju yang dikendalikan oleh Li Lun datang ke biro penangkap siluman, dan hal itu disadari oleh Zhu Yan. Tiba-tiba di dalam kolam biro penangkap siluman muncul sebuah mutiara 5 warna. Zhu Yan yang melihat itu lantas berkata, mutiara 5 warna merupakan sumber kekuatan milik klan Bingyi. Alasan kenapa mutiara itu bisa muncul karena dapat merasakan pedang pemusnah siluman sudah hancur. Menggunakan itu, Zhu Yan meyakini pedang milik Zhao bisa diperbaiki lagi. Baru saja hendak diambil, tiba-tiba akar pohon kekuatan milik Li Lun hendak mencurinya. Zhu Yan segera menghentikan itu. Untung saja Li Lun sudah pergi dan mutiara tersebut berhasil diamankan oleh mereka. Di saat Wen Xiao memegangnya, mutiara itu bereaksi sehingga terjatuh dan menjadi pecah. Di dalam mutiara itu terdapat sumber kekuatan milik klan Bingyi dan masuk ke dalam tubuh Zhao, karena Zhao adalah keturunan klan Bingyi. Zhu Yan menyadari Li Lun bukanlah ingin mencuri mutiara tersebut, melainkan memang ingin menghancurkannya. Karena di dalam mutiara itu terdapat sumber kekuatan siluman, tidak menutup kemungkinan Zhao akan berubah menjadi siluman. Tak lama kemudian, Ying Lei datang ke sana sambil membawa pohon pagoda dan bertanya apa yang telah terjadi. Zhu Yan berkata pohon pagoda tidak berguna dan tidak akan bisa menyembuhkan luka di tubuh Zhao. Ia pun bercerita leluhur klan Bingyi merupakan siluman yang memiliki kekuatan sangat besar. Sebelum meninggal, Dewi Nuwa mengubahnya menjadi manusia. Namun sebelum itu, leluhur klan Bingyi memasukkan setetes darah sumber kekuatan siluman ke dalam mutiara 5 warna yang kini telah masuk ke dalam tubuh Zhao. Kedepannya, Zhao akan berubah menjadi manusia setengah siluman. Li Lun pasti sudah tahu akan hal ini. Maka dari itu, Li Lun berencana membuat Zhao menjadi siluman. Mendengarkan ceritanya, mereka semua pun tentu saja sangat terkejut. Sementara itu, Zhao bermimpi melihat leluhurnya seperti menunjukkan kekuatan siluman klan Bingyi sekaligus teknik pedang pemusnah siluman. Lalu ia pun terbangun dan menyerang Wen Xiao. Kini aura silumannya mengendalikan kesadarannya saat ini. Melihat itu, Zhu Yan menggunakan mantra sihir ucapan untuk menghentikan Zhao. Sayangnya tidak berguna karena ia pernah mengajari Zhao untuk menangkis mantra sihir ucapan miliknya. Saat berada di luar, Ying Lei menghampiri dan bertanya mau kemana. Namun justru ia diserang oleh Zhao sehingga terluka parah. Tidak hanya itu, saat bertemu dengan salah satu warga, lagi-lagi Zhao yang dikendalikan oleh aura siluman lantas melukai warga di sana sambil tersenyum tanpa rasa bersalah.
Zhu Yan dan yang lainnya segera mengejar dan mendapati Zhao telah pingsan di tengah jalan. Zhu Yan segera menekan aura silumannya supaya Zhao bisa sadar kembali dan tidak dirasuki lagi. Setelah ia kembali sadar, mereka semua pun lantas menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Bahkan telah melukai Wen Xiao, Ying Lei beserta salah satu warga barusan. Zhu Yan menjelaskan kekuatan siluman milik leluhur klan Bingyi telah masuk ke dalam tubuh Zhao. Zhao saat ini sudah menjadi siluman. Mendengarkan itu, Zhao hanya bisa menangis dan merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya, sebab ia juga tidak mengingat apa yang telah terjadi. Maka dari itu diputuskanlah Zhao dimasukkan ke dalam penjara untuk berjaga-jaga. Takutnya ia akan kembali mengamuk. Singkat cerita, Zhao dimasukkan ke dalam penjara atas kemauannya sendiri. Zhu Yan merasa kasihan melihatnya. Ia pun berjanji pasti akan menyelamatkannya. Lalu keesokan harinya, beberapa warga mendatangi biro penangkap siluman dan mengamuk karena tadi malam Zhao telah melukai salah satu warga. Mau tidak mau, Ying Lei bersama Pei Yan mencoba meredakan amukan massa dan berjanji akan memberikan penjelasan kepada mereka dan bertanggung jawab atas kejadian tadi malam. Lalu kemudian mereka berkumpul, diketahui setiap Zhao dikendalikan aura siluman pasti menunjukkan cahaya berwarna biru di lehernya. Hal itu sama seperti apa yang dialami oleh Zhu Yan apabila ia dirasuki aura jahat. Pastinya tidak mengingat apa yang telah dilakukannya. Di malam hari, mereka membawa Zhao ke suatu tempat untuk menemui Aoyin karena ada sesuatu hal yang ingin mereka bicarakan terkait aura siluman di tubuh Zhao saat ini. Namun sayang beberapa warga kembali mengamuk dan tidak percaya lagi kepada biro penangkap siluman karena Zhao sudah melukai salah satu warga. Padahal biro penangkap siluman bertugas melindungi warga, bukan melukai. Ditambah lagi, berita mengenai Zhao adalah siluman sudah tersebar. Zhao akhirnya dihina dan dicaci oleh seluruh warga. Zhu Yan yang melihat itu menjadi sangat marah dan hendak mengeluarkan aura jahatnya untuk memberikan mereka semua pelajaran karena mereka sudah menghina Zhao. Sesaat mereka melihat Aoyin di sana. Pei Yan segera mengejarnya, disusul oleh Zhu Yan dan memerintahkan Ying Lei untuk membawa Zhao pergi dari sana. Ying Lei berusaha melindungi Zhao yang kembali diamuk oleh warga di sana.